Halo Tribuners, selamat siang. Senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 4 Maret 2026, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Batko HMI benarkan demo berujung bakar fasilitas Unpati dilakukan kader. Sekretaris Umum Badan Koordinasi atau Batko HMI Maluku, Syahrul Wajo, menyesalkan aksi unjuk rasa berujung pembakaran fasilitas kampus Unpati Selasa 3 Maret 2026 sore. Diakuinya aksi itu benar dilakukan kader HMI, namun di tingkat komisariat, bukan seruan resmi HMI Maluku. Lanjutnya, kasus penikaman yang melatar belakangi aksi demonstrasi sebelumnya telah diselesaikan antara pihak terkait, bahkan turut hadir dalam penyelesaian Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto serta Rektor Universitas Patimura Ambon, Profesor Freddy Lewa Kabesi, tokoh agama dan perwakilan OKP. Diketahui HMI tingkat komisariat adalah tingkat struktur kepemimpinan dasar atau unit basis organisasi yang dibentuk di satu atau beberapa fakultas. Sementara Batko HMI adalah perangkat struktur organisasi HMI setingkat wilayah atau provinsi yang berfungsi mengkoordinasikan cabang-cabang HMI di daerah tersebut. Diberitakan sebelumnya, suasana mencekam menyelimuti kampus Universitas Patimura atau Unpati Ambon pada Selasa 3 Maret 2026 sore. Sejumlah mahasiswa yang diduga aktivis HMI tertangkap kamera diduga melakukan aksi pembakaran fasilitas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 3 sore itu sontak mengubah wajah kampus yang seharusnya menjadi ruang akademik menjadi arena penuh ketegangan. Asap hitam terlihat mengepul tinggi dari halaman fakultas. Kobaran api melalap bagian gazebo yang sebelumnya disiram bahan bakar jenis bensin. Dari sejumlah rekaman video yang beredar luas di media sosial, massa terlihat berkumpul di halaman Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Beberapa di antaranya tampak menyiram bensin ke tiang-tiang gazebo sebelum akhirnya menyalakan api hingga terbakar. Massa tampak memecahkan kaca, bahkan merusak dan membakar papan informasi. Tak hanya aksi pembakaran, dalam video tersebut juga terlihat ketegangan antara massa mahasiswa dan petugas keamanan kampus. Adu mulut hingga kontak fisik tak terhindarkan, menambah panas situasi di lingkungan perguruan tinggi terbesar di Maluku itu. Tribunambon.com telah berupaya menghubungi Rektor Universitas Patimura, Profesor Freddy Lewa Kabesi, untuk meminta klarifikasi, namun hingga berita ini diterbitkan belum mendapat jawaban. Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Profesor Teddy Kristianto Leasiwal, namun belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden tersebut. Tribuners, emas 40 gram raib di Bekasi, terduga pelaku kabur ke Ambon sempat ricuh di depan SMP Negeri 6. Kasus dugaan pencurian perhiasan emas senilai 50 juta rupiah yang dilaporkan di Kota Bekasi, Jawa Barat berbuntut panjang hingga ke Kota Ambon, Maluku. Terduga pelaku Indri Kaimudin disebut-sebut telah melarikan diri ke Ambon dan kini dalam pengejaran aparat kepolisian. Korban Mirnawati Saring, 38 tahun, warga asal Maluku Tengah, melaporkan dugaan pencurian tersebut ke Polsek Pondok Gede di bawah naungan Polres Metro Bekasi Kota dan Polda Metro Jaya pada 27 April 2025. Laporan itu tercatat dengan nomor LP-B-296-4 angka Romawi-2025-SPKT-Polsek Pondok Gede Polres Metro Bekasi Kota Polda Metro Jaya. Kronologi hilangnya 40 gram emas peristiwa bermula pada Jumat 25 April 2025 sekitar pukul setengah 2 siang.
Mirna bersama suaminya bertamu ke rumah kos milik teman sekampungnya, Waode Widyawati Kaimudin alias Indri, di perumahan Housing 2 Jalan Raya Hankam, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Mirna yang saat itu tengah mencari tempat tinggal memutuskan untuk menginap, namun keesokan harinya, Sabtu 26 April 2025 sekitar pukul 5 sore, suami Mirna hendak mengambil perhiasan emas yang disimpan dalam tas di kolong tempat tidur. Kotak perhiasan tersebut ternyata telah hilang. Perhiasan yang raib terdiri dari 2 gelang emas, 4 cincin emas, 1 liontin, dan 1 kalung dengan total sekitar 40 gram. Nilai kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah sesuai harga emas saat itu. Terungkap dari pengakuan teman, dari hasil penyelidikan, terduga pelaku mengarah pada Indri Kaimudin. Informasi itu diperoleh dari pengakuan salah satu teman Indri yang menyebutkan bahwa Indri sempat menitipkan emas kepadanya. Sebagian emas sekitar 30 gram disebut telah dijual ke sebuah toko emas. Mirna mengaku berhasil mengamankan kembali 30 gram emas tersebut dari toko tempat penjualan, namun masih tersisa sekitar 20 gram yang diduga dibawa kabur. Karena terduga pelaku berada di Ambon, Mirna bersama suaminya, Syabi Tatawalat, mendatangi Polresta Ambon sekitar pukul 1 siang untuk berkoordinasi. Ia menambahkan meski sebagian emas telah diamankan, pelaku disebut berjanji mengganti sisa kerugian, namun hingga kini belum menunjukkan itikat baik. Upaya menemui orang tua Indri juga tidak membuahkan hasil. Usai dari kantor polisi, Mirna dan suaminya mendatangi Indri yang diketahui berada di tempat usahanya di depan SMP Negeri 6 Ambon sekitar pukul 4 sore. Pertemuan tersebut berujung perdebatan sengit, kedua belah pihak saling mencaci maki hingga terjadi tarik-menarik rambut. Keributan itu sempat menjadi tontonan warga sekitar sebelum akhirnya situasi kembali kondusif dan Mirna bersama suaminya meninggalkan lokasi. Bantahan Indri dan laporan balik dikonfirmasi terpisah. Indri Kaimudin membantah keras tudingan tersebut. Indri mengaku tidak pernah mencuri emas milik Mirna. Ia bahkan menuding korban telah mengambil emas dari penadah dan memakainya sebelum digadaikan di Pegadaian. Indri menyatakan akan kembali menghubungi pengacaranya untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Proses hukum berjalan, kasus ini dilaporkan dengan sangkaan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Kini perkara tersebut menjadi perhatian karena melibatkan lintas wilayah antara Bekasi dan Ambon. Mirna berharap aparat kepolisian dapat segera menuntaskan kasus tersebut dan menghadirkan keadilan. Ginya itu pas kita datang main ke kosnya waktu di Jakarta, dia datang untuk mengurus masalah sama suaminya, dan pada saat itu dia mengajak kita ke kosnya, ternyata dia sudah niat untuk mengambil emas itu di kotak hitam dan sudah ada bukti yang akurat semuanya, cuma proses hukum sementara dijalankan. Kalau menurut beta tuh ya kalau memang betul beta ini seorang pencuri, ya pencuri dari mas-mas tersebut, silakan lapor secara proses karena ini udah hampir 1 tahun yang dia bilang sudah di Polsek Pondok Gede, sampai sudah naik di Polda Metro Jaya, sampai sudah kembali ke Polsek itu, sampai dia bilang sudah bawa surat lagi kembali ke Polda Maluku, tidak ada satu pemanggilan terhadap beta. Bahkan beta punya laporan polisi juga mengenai pemerasan yang terjadi terhadap beta yang sudah ancam-ancam sudah ada di Polda. Nanti beta akan hubungi beta punya pengacara kembali mengenai masalah ini. Tribuners, Gubernur Maluku serahkan BSPS 2025 di Hatiwe kecil, perjuangkan tambahan kuota dan anggaran.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menghadiri seremonial serah terima bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun anggaran 2025 di negeri Hatiwe Kecil, Kota Ambon, Selasa 3 Maret 2026. Turut mendampingi gubernur dalam kegiatan tersebut, anggota DPR RI Ibu Sadia Uluputi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku John Lewerisa, Wali Kota Ambon, Ketua DPRD Kota Ambon, pimpinan OPD terkait. Hadir juga perwakilan Kejaksaan Tinggi, Kepala Balai Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, Raja Negeri Hatiwe Kecil, serta masyarakat penerima bantuan atau BSPS. Gubernur menyampaikan bahwa kehadirannya bersama jajaran merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi Maluku dalam mendukung program perumahan rakyat. Diketahui pada tahun 2025, Provinsi Maluku telah menerima BSPS sebanyak 81 unit yang tersebar di 3 kabupaten kota terinci, yakni Kota Ambon 35 unit, Maluku Tengah 26 unit, Kabupaten Kepulauan Tanimbar 20 unit. Orang nomor 1 Maluku ini juga menegaskan di tahun 2026 ditargetkan sebanyak 2.968 unit akan mendapatkan fasilitas BSPS. Sementara itu, apresiasi pemenuhan kebutuhan perumahan juga disampaikan Gubernur kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ditegaskannya semua unsur memiliki komitmen yang sama, yaitu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pendataan lapangan harus dilakukan dengan benar dan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga saat pengajuan data harus akurat ke pusat sesuai dengan kondisi nyata masyarakat Maluku. Lebih lanjut, Gubernur juga telah menyurati Menteri Perumahan dan Permukiman guna meminta penambahan besaran biaya bantuan BSPS agar dapat disetarakan dengan daerah lain. Hal ini disebabkan tingginya harga bahan konstruksi di Maluku dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Di akhir penyampaiannya, Gubernur berharap masyarakat penerima bantuan dapat merawat rumah. Selain itu, dapat melakukan peningkatan kualitas hunian kemudian hari. Dirinya berharap dukungan dari masyarakat sehingga program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik ke depannya. Berita selanjutnya, Tribuners, stunting di Kota Ambon alami penurunan 279 kasus, Kecamatan Sirimau tertinggi, Baguala terendah. Pemerintah Kota atau Pemkot Ambon melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB mencatat penurunan jumlah anak stunting. Penurunan dari sebelumnya 287 kasus dan sekarang menjadi 279 kasus pada Desember 2025. Kepala DPPKB Kota Ambon, Willy Pati, mengatakan penurunan tersebut menjadi sinyal positif dalam upaya percepatan penanganan stunting di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Berdasarkan data DPPKB, kasus stunting terdata pada 5 kecamatan di Kota Ambon, yaitu Kecamatan Nusaniwe 65 kasus, Kecamatan Sirimau 103 kasus, Kecamatan Le Timur Selatan 16 kasus, kemudian Kecamatan Baguala 9 kasus, Kecamatan Teluk Ambon 86 kasus. Dijelaskan penanganan stunting dilakukan secara terintegrasi melalui tim percepatan penurunan stunting atau TPPS di tingkat kota, kecamatan hingga desa dan kelurahan. Tim tersebut melibatkan tim penggerak PKK, BKKBN, serta organisasi perangkat daerah atau OPD yang menjalankan 6 standar pelayanan minimal atau SPM dengan menyentuh langsung ke tempat posyandu dan memastikan anak-anak mendapatkan intervensi sesuai kebutuhan. Selain intervensi kesehatan, Pemkot Ambon juga menjalankan program orang tua asuh bagi anak stunting. Program didukung dari swadaya pejabat, bantuan stimulan pemerintah kota, serta koordinasi melalui TPPKK dan Dinas Kesehatan sesuai surat keputusan wali kota. Dana tersebut digunakan oleh PKK untuk menyediakan makanan bergizi yang dimasak di dapur sehat atau dahsyat. Kemudian diberikan langsung kepada anak-anak stunting oleh kader kesehatan, kader KB, serta pendamping keluarga di posyandu.
Wali menambahkan penanganan stunting juga berkaitan erat dengan persoalan dasar masyarakat seperti akses air bersih, kepesertaan BPJS, perumahan, dan ketersediaan makanan bergizi. Keluhan warga yang disampaikan melalui posyandu akan diteruskan oleh pemerintah desa dan kelurahan kepada OPD terkait untuk ditindaklanjuti. Pemkot Ambon berencana kembali memperbarui data stunting melalui Dinas Kesehatan dalam waktu dekat untuk memastikan progres penurunan kasus tetap terjaga. Melalui program dan pengawas ini, diharapkan angka-angka stunting pada anak-anak mengalami penurunan dengan meningkatkan kualitas pelayanan di masyarakat. Kita ke berita terakhir Tribuners. Sepanjang 2025, BPBD catat 1.325 penanganan bencana alam di Kota Ambon. Sebanyak 1.325 bencana alam telah ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Ambon terhitung Februari hingga November 2025. Jumlah ini dihimpun dari 5 kecamatan di Kota Ambon yaitu Baguala, Lei Timur Selatan, Nusaniwe, Sirimau, dan Teluk Ambon. Berbagai penanganan telah dilakukan akibat dari bencana alam seperti tanah longsor, cuaca ekstrim, banjir, kebakaran, permukiman, dan pohon tumbang. Berdasarkan data dari BPBD Kota Ambon, Kecamatan Sirimau menjadi urutan pertama dengan jumlah bencana alam 937 kejadian. Selanjutnya urutan kedua dari Kecamatan Nusaniwe sebanyak 172 kejadian. Kecamatan Lei Timur Selatan menjadi urutan ketiga dengan jumlah 117 kejadian. Kecamatan Baguala sebanyak 78 kejadian bencana alam. Urutan kelima dengan bencana alam terkecil terdapat di Kecamatan Teluk Ambon sebanyak 21 kejadian. Jumlah penanganan bencana alam ini terhitung dari bulan Februari hingga November 2025. Kepala Pelaksana BPBD Kota Ambon, Fritz Tatipikalawan, membenarkan penanganan bencana alam tersebut. Dirinya mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam. Kewaspadaan ditingkatkan terutama saat cuaca ekstrim disertai angin kencang. Ia menegaskan dua hal utama yang perlu diperhatikan warga, yakni tidak berlindung di bawah pohon rindang serta menjaga kebersihan lingkungan, khususnya tidak membuang sampah sembarangan yang dapat memicu banjir. Selain itu, dirinya berharap masyarakat juga melakukan penanganan secara mandiri dengan menebang pohon yang berpotensi tumbang dan juga membersihkan lingkungan. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 4 Maret 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.